Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita kembali berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Islam, akidah warisan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang selayaknya setiap muslim berjalan di atas akidah yang lurus tersebut. Para pemirsa, kita sedang berbicara tentang tauhid, al-asma wa sifat, sebuah pembicaraan yang seharusnya setiap kita faham tentang perkara tersebut. Kita telah diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat. Walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna. Yang dalam asmaul husna, yang pertama menunjukkan nama Allah, yang kedua menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang kamilah, sifat yang sempurna, tidak ada cacat, aib dan kekurangannya sedikit pun. Para pemirsa, menetapkan nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak boleh disertai dengan yang pertama, ini tahrif. Apa itu tahrif? Tidak boleh kita menyimpangkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keterangannya di dalam kitab dan sunnah. Satu contoh di antaranya, ketika Allah mengatakan yadullah, maka wajib bagi kita mengimani dan menetapkan Allah memiliki yad, Allah memiliki tangan. Kemudian dalam menetapkan tangan Allah, seperti kaidah yang telah kita sampaikan, kita menetapkan tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan penyimpangan makna. Kemudian kita menetapkan tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan penolakan. Kita menetapkan tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, membagaimanakan. Dan kita menetapkan tanpa melakukan tamsil atau tasbih, menyerupakan yang makhluk. Tanpa melakukan tahrif, Allah memiliki tangan. Maka tangan Allah kita tetapkan yaliqu bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mentahrif tangan dengan kudrah, tangan dengan kekuasaan, tangan dengan kemampuan. Dalam hal ini, tangan Allah kita tetapkan sesuai dengan apa yang menjadi keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak memalingkan kepada makna yang lainnya, karena memalingkan ini berangkat dari dia menyerupakan Allah dengan makhluk, karena dia khawatir seandainya menetapkan Allah memiliki tangan, maka dia khawatir kemudian dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian dia tahrif, dia palingkan pada makna yang lainnya. Ini sebuah kesalahan. Yang ketika dia mentahrif, sungguhnya dia memiliki i'tiqad, yakni Allah serupa dengan makhluk. Ini sebuah kesalahan. Maka Ahlussunnah menetapkan tangan Allah tanpa mentahrif, yang pertama. Yang kedua, kita menetapkan tangan Allah, satu misalnya, tanpa melakukan ta'til, menolak. Bagaimana kita menolak? Yang menetapkan Allah, yang menetapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menolak? Seakan-akan ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, aku memiliki tangan. Lalu kita katakan, tidak ya Rabb, enggak, engkau tidak memiliki tangan. Bagaimana? Allah menetapkan, lalu kita menolak. Sehingga kita menetapkan tanpa melakukan penolakan.
Karena bagaimana kita menolak sedangkan Allah menetapkan, berarti kita mengingkari apa yang ditetapkan Allah SWT. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan pemvisualisasian, membagaimanakan, menggambarkan bagaimananya. Kita tidak mungkin bisa menggambarkan kecuali karena ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita melihat yang kita gambarkan. Contoh, coba gambarkan kepada saya kucing. Oh boleh, kucing itu begini, begini, begini. Kenapa? Saya pernah melihat kucing. Tapi sekarang, coba gambarkan kepada saya tentang Allah. Tidak mungkin kita bisa menggambarkan. Kenapa? Kita tidak pernah melihat Allah SWT. Yang kedua, kita bisa menggambarkan itu apabila kita melihat yang serupa. Coba gambarkan kepada saya tentang yaitu singa. Kita belum pernah melihat singa, tapi singa itu katanya mirip dengan kucing umpamanya begitu. Kita pernah melihat kucingnya. Walaupun kita nggak pernah melihat singa, tapi katanya singa itu mirip dengan kucing, maka kita bisa menggambarkan, oh singa itu begini, begini, begini karena mirip dengan kucing. Yang kita bayangkan kucingnya, singanya mirip dengan kucing. Kita bisa menggambarkan itu karena kita melihat yang serupa. Sekarang Allah SWT kita tidak melihat yang serupa. Karena Allah katakan, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga kita tidak mungkin bisa menggambarkan Allah SWT bagaimananya Allah. Kemudian yang ketiga, orang bisa menggambarkan itu kalau mendapatkan informasi akurat dari orang yang terpercaya. Kita tidak mendapatkan informasi akurat dari orang yang terpercaya, dalam hal ini Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita menetapkan nama dan sifat Allah ini tanpa melakukan tahrif. Ini pertama, tanpa melakukan ta'til. Yang kedua, tanpa melakukan takyif. Yang ketiga, yang keempat, tanpa melakukan tasbih atau tamthil, penyerupaan dengan makhluk. Karena Allah telah tegaskan, Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian Allah juga katakan, lam yakun walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah juga katakan, hal ta'lamu lahu samiyan. Yang ayat ini semuanya menunjukkan bahwa tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Ahlussunnah di dalam menetapkan nama dan sifat yang kalau kemudian diringkas juga kata para ulama kita dalam menetapkan nama dan sifat Allah, isbatun bila tamthil, tanzihun bila ta'til. Kita menetapkan tanpa terjerumus dalam penyerupaan kepada makhluk. Dan kita mensucikan Allah tanpa dengan mengingkari dan menolak apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tariqah, ini jalan, ini metode Ahlussunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mengimani nama dan sifat Allah sebuah tuntutan buat kita. Kenapa tuntutan? Karena setiap nama dan sifat ini akan menimbulkan dampak dalam diri kita. Satu contoh di antaranya. Allah Sami'un, Allah Basirun, Allah Khabirun, Allah zat yang mendengar, Allah zat yang melihat, Allah zat yang maha, yakni mengetahui segala-galanya dengan detail. Seandainya kita mengimani satu nama ini atau sekelompok nama ini saja, kemudian akan berdampak dalam diri kita. Kenapa? Kita akan berlaku jujur, kita tidak akan mencuri, kita tidak akan bermaksiat. Bagaimana kita bermaksiat? Allah melihat kita. Bagaimana kita akan berdosa sedangkan Allah mengetahui persis tentang keadaan diri kita? Maka kita betul-betul akan ekstra hati-hati dengan semua perbuatan kita. Seorang anak penjual susu, di mana Umar pernah berkeliling di berbagai perkampungan, kemudian bersinggah dalam sebuah rumah yang didengarkan percakapan di dalam rumah tersebut antara ibu dan anak. Kata ibu,
ya nak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air. Tentu dengan harapan memiliki keuntungan yang berlipat. Kata si anak, wahai ya ummah, bukankah Amirul Mukminin melarang yang demikian? Maka kata ibundanya, nak, apa Amirul Mukminin melihat kita? Kan tidak melihat kita. Maka kata si anak, ya ummah, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Rabbnya Amirul Mukminin melihat kita. Coba perhatikan para pemirsa yang dirahmati Allah. Apa yang menyebabkan si gadis wanita ini kemudian dia bisa sedemikian rupa mengungkapkan pada ibundanya yang merupakan cerminan akidah dia, karena dia memiliki keimanan Allah melihat tentang semua yang dia lihat, sehingga akan memiliki dampak dalam kehidupan yang dia lakukan. Demikian pula saatnya kita mengimani setiap nama dan sifat Allah, itu akan memiliki dampak yang besar. Kita mengenal Allah syadidul iqab, Allah zat yang keras siksaannya. Tentu kita pun akan memiliki rasa takut ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, Allah zat yang menerima taubat lagi Maha Penyayang, yang Allah menerima taubat hambanya berangkat dari kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Allah menawarkan ampunan pada hambanya dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami Allah memiliki nama-nama yang demikian, dan Allah memiliki sifat sekaligus di dalamnya sifat yang menunjukkan, mencerminkan nama tadi, maka kita orang yang selalu akan kembali kepada Allah setiap berbuat maksiat, akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya mengimani nama ini sebuah kebutuhan mutlak bagi seorang mukmin dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah secara sederhana yang bisa kita sampaikan, kita ungkapkan, yang mudah-mudahan menjadi sebuah titik awal kita untuk memiliki semangat mengimani dan mempelajari nama dan sifat Allah yang sungguhnya ini merupakan kebutuhan yang mutlak bagi kita semuanya. Kita sarankan kepada para pemirsa berkaitan dengan untuk mengambil faedah yang lebih tentang pelajaran asma dan sifat ini, dan bagaimana kita mewujudkan amal ibadah kita kepada Allah dengan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bacalah kitab Fiqih Al-Asma wa Sifat, tulisan Dr. atau Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, yang beliau telah menyajikan pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah SWT atau nama-nama Allah ini dengan sajian yang insyaAllah mudah kita cerna. Kemudian berkaitan dengan keseharian, apa yang harus kita fahami tentang nama tersebut dalam aplikasi kehidupan yang kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita memahami namanya dan sifatnya, dan memberikan karunia keimanan, dan menggerakkan hati kita mewujudkan amal ubudiyah yang sesuai dengan kandungan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah zat yang mampu mewujudkan segala apa menjadi harapan kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga kita mendapatkan nikmat istiqamah di atas keimanan dan husnul khatimah di akhir kehidupan, dan kita akan terpanggil dengan hamba dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.